أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan dalam satu hadis, nanti di akhirat ketika orang-orang dihisab satu persatu, maka neraka jahanam nunggu orang-orang sudah gak betah. Neraka jahanam gak mau nunggu, langsung keluar dari jahanamnya, pengen jemput di mahsyar sana. Maka datang mereka kepada umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah para pahlawan-pahlawan dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama pahlawannya siapa? Ahli sholat, ahli tarawih. Yang tarawihnya 30 juz, 15 juz, 1 juz, 10 surat. Datang semua sebagai pahlawan, pengen usir apinya. Dia mengatakan bihaqqil musallin irji'i, irji'i. Dengan berkahnya ahli sholat, ahli tahajud, neraka balik. Tapi neraka nggak mundur, justru malah maju. Asmanya itu malah nggak mempan. Balik malah maju. Maka datang lagi ahli puasa, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Tobat, puasa Syawal 6 hari. Siapa yang niat? Insyaallah langsung diamalkan besok pagi. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli puasa tadi datang. Dia mengatakan bihaqqis shaimin irji'i. Orang puasa ini pahalanya yang tahu hanya Allah. Ayo mundur. Gak mundur, maju. Tapi gak mempan. Datang ahli zikir, yang orang-orang suluk, ahli-ahli asma, Ustaz Hasan maju. Wah, yang dukun-dukunnya itu keluar semua itu, masya Allah. Bihaqqi dzakirin Allah katsira wa dzakirat irji ya hayyu. Malah dia yang bukan nerakanya yang mundur, dia yang mundur. Magnetnya itu malah mundur. Gak mempan. Datang lagi karbon jos yang khurut dalam 1 tahun 13 bulan. Yes, masya Allah, orang-orang yang jos gandos itu keluar. Bihaqqil mujahidin fi sabilillah irji'i. Dengan berkahnya ahli jihad kembali. Nerakanya gak mau kembali, maju terus. Gak mempan semuanya. Ulama-ulama datang, para alumni-alumni. Dia sebagai pahlawan kesiangan. Ini semua gak bisa, yang bisa ulama aja ini. Bagian saya ini, analah. Ketika dia maju bihaqqil ulama irji'i, dengan berkahnya para ulama balik, nggak mau juga. Biar nggak ada yang kepedean pada hari ini. Mau ulamanya, mau karbonnya, nggak bisa nolak neraka. Sampai datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan segelas air yang tidak penuh. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perciki pakai air ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambil air tadi diperciki, baru kena 3 tetes langsung padam dan kembali ke neraka. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, ma hadzal ma, ini air apa ini? Siapa yang menyuwuk ini? Yang niup siapa ini? Air kok hebat, apakah ini Zam-Zam? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'u dumu'i usati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Ini bukan air mata. Bukan air biasa, ini air mata. Air matanya siapa? Air matanya ahli maksiat.
yang mereka meneteskan air mata saking menyesalnya dan takutnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat ada satu tempat yang syafaatnya ulama gak mempan, syafaatnya ahli zikir gak mempan, ahli puasa gak mempan, ahli dakwah pun gak mempan. Disitulah yang mempan hanya satu, syafaatnya, tetesannya air matanya ahli maksiat. Maka orang itu kadang-kadang kalau dia tepat, nangisnya pas, maka dia netes satu air mata, dua air mata, itulah yang menghalangi dia untuk masuk neraka nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ustadz, para ulama, pengurus Masjid Al-Husna, wali santri, santri-santri Al-Fatah maupun alumni putra maupun putri yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyukseskan semua keinginan-keinginan kita. Amin. Mengabulkan semua permintaan-permintaan kita. Amin. Meningkatkan derajat kita di dunia dan derajat kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengadakan acara halal bihalal yang kesekian kalinya. Dalam suasana Idul Fitri, hari 8 bulan Syawal. Suasana Idul Fitri ini adalah suasana umat Islam diperintahkan untuk gembira, diperintahkan untuk senang, diperintahkan untuk tersenyum. Maka gak usah tegang-tegang, senyum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Aid itu di Madinah, anak-anak kecil, perempuan-perempuan pada nyanyi. Ada yang nasitan, ada yang mereka
mengutarakan syair-syairnya, ada yang menabuh apa? Melihat yang berpahala. Bagaimana meremnya, merem yang berpahala. Bagaimana duduknya, duduk yang berpahala. Bagaimana berdirinya, berdiri yang berpahala. Insya Allah kita akan mendapatkan itu semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu hari syukuran. Nyukuri apa? Walitukmirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Syukuran yang terbesar di hari Aid, di bulan Syawal ini, syukuran Allah pilih kita menjadi umat Rasulullah, menjadi orang Islam. Ini adalah pilihan, nikmat, anugerah yang begitu besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sekarang dengan nikmat Islam ini belum terasa gimana hebatnya. Tetapi nanti di akhirat, ketika orang-orang kafir yang tidak Islam sudah diputuskan khalidina fiha abada, di neraka selama-lamanya, mereka sudah berteriak-teriak ingin keluar dari neraka tapi tidak bisa. Maka sekecil-kecilnya orang yang punya iman, dia akan bersyukur, alhamdulillah, saya ini walaupun amalnya jelek, di hati saya masih ada Islamnya, sekarang masih berkesempatan untuk masuk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyukuri nikmat Islamnya, disyukuri nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Sayyidina Anas bin Malik dalam satu perjalanan, maka dalam perjalanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suara yang begitu merdu sekali. Suaranya mengatakan apa? Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Hei Anas, kamu cek suara siapa, bagus sekali itu." Ketika beliau dicari, akhirnya ketemu. Ternyata suaranya dari gua. Ketika masuk melihat orang yang begitu tampan sekali, pakai baju putih, pakai serban, aromanya wangi, suaranya bagus. Dia sedang angkat tangan, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad, ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas tanya, Tuhan, kamu siapa? Saya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk neliti suara siapa ini. Maka orang tadi mengatakan, saya ini adalah Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Termasuk amalan saya yang tidak pernah henti. Saya itu ingin dijadikan oleh Allah menjadi umatnya, nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, para rasul, para nabi itu derajatnya dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar tidak bisa. Serendah-rendahnya nabi tidak bisa dikejar derajatnya oleh setinggi-tingginya sahabat. Termasuk permintaan mereka harian, mereka selalu ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini jangankan pengen, terbayang pun tidak. Tetapi lahir gratis, sudah diangkat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita nangis, bahkan tanpa kita musyawarah, bahkan tanpa terbesit dalam hati kita, gratis dilahirkan tahun 2004, 2010, 2012, tahun 88, 85, gratis menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari Id inilah acara halal bihalal yang pertama kita mensyukuri ini. Maka nanti akan ada makan, makannya ada? Akan ada makan, akan ada minumnya, senyum bersama, makan bersama. Kalau nggak ada nasinya ya snacknya aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Mensyukuri dijadikan orang Islam, mensyukuri dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gembira pada hari ini, gembira yang berpahala. Tapi kalau sedih justru enggak ada pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nangis yang berpahala juga. Di mana-mana orang nangis. Banyak laki-laki nangis. Laki-laki nangis banyak, apalagi perempuan lebih banyak lagi. Ada nangis karena bisnisnya bangkrut, ada nangis karena ditinggal orang tuanya, ada nangis karena dikecewakan, ini paling banyak ini. Ada nangis karena ditolak lamarannya. Masya Allah. Kalau laki-laki sudah nangis karena ditolak lamarannya, berarti cintanya betul-betul dalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nangis yang begitu mahal, yang dihargai mahal oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan dalam satu hadis, nanti di akhirat ketika orang-orang dihisab satu persatu, maka neraka jahanam nunggu orang-orang sudah gak betah. Neraka jahanam gak mau nunggu, langsung keluar dari jahanamnya, pengen jemput di mahsyar sana. Maka datang mereka kepada umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah para pahlawan-pahlawan dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama pahlawannya siapa? Ahli sholat, ahli tarawih. Yang tarawihnya 30 juz, 15 juz, 1 juz, 10 surat. Datang semua sebagai pahlawan, pengen usir apinya. Dia mengatakan bihaqqil musallin irji'i irji'i. Dengan berkahnya ahli salat, ahli tahajud, neraka balik. Tapi neraka enggak mundur, justru malah maju. Asmanya itu malah enggak mempan. Balik malah maju. Maka datang lagi ahli puasa, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Tobat, puasa Syawal 6 hari. Siapa yang niat? Insyaallah langsung diamalkan besok pagi. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahli puasa tadi datang. Dia mengatakan bihaqqis shaimin irji'i. Orang puasa ini pahalanya yang tahu hanya Allah. Ayo mundur. Gak mundur, maju. Tapi gak mempan. Datang ahli zikir, yang orang-orang suluk, ahli-ahli asma, Ustaz Hasan maju. Wah, yang dukun-dukunnya itu keluar semua itu, masya Allah. Bihaqqil dzakirin Allah katsiran wal dzakirat irji ya hayyu. Malah dia yang bukan nerakanya yang mundur, dia yang mundur. Magnetnya itu malah mundur. Gak mempan. Datang lagi karakter jos yang khurut dalam 1 tahun 13 bulan. Yes, masya Allah, orang-orang yang jos gandos itu keluar. Bihaqqil mujahidin fi sabilillah irji'i. Dengan berkahnya ahli jihad kembali. Nerakanya gak mau kembali, maju terus. Gak mempan semuanya. Ulama-ulama datang, para alumni-alumni. Dia sebagai pahlawan kesiangan. Ini semua nggak bisa, yang bisa ulama aja ini. Bagian saya ini, analah. Ketika dia maju bihaqqil ulama, irji'i, dengan berkahnya para ulama, balik, nggak mau juga. Biar nggak ada yang kepedean pada hari ini. Mau ulamanya, mau karkunnya, nggak bisa nolak neraka. Sampai datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan segelas air yang tidak penuh. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perciki pakai air ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi mengambil air tadi diperciki, baru kena 3 tetes langsung padam dan kembali ke neraka. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, ma hadzal ma, ini air apa ini? Siapa yang menyuwuk ini? Yang nium siapa ini? Air kok hebat, apakah ini Zam-Zam? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'u dumu'i usati ummatika alladziina baqaw min khasyatillah. Ini bukan air mata. Bukan air biasa, ini air mata. Air matanya siapa? Air matanya ahli maksiat, yang mereka meneteskan air mata saking menyesalnya dan takutnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu ada satu tempat yang syafaatnya ulama gak mempan, syafaatnya ahli zikir gak mempan, ahli puasa gak mempan, ahli dakwah pun gak mempan. Disitulah yang mempan hanya satu, syafaatnya, tetesannya, air matanya ahli maksiat. Maka orang itu kadang-kadang kalau dia tepat, nangisnya pas, maka dia netes 1 air mata, 2 air mata, itulah yang menghalangi dia untuk masuk neraka nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gembiranya berpahala, bagaimana nangisnya berpahala, bagaimana melihatnya berpahala. Melihat berpahala yang paling gampang siapa? Melihat orang tuanya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, an-nadhrah ila wajhil abawain ibadah. Melihat wajahnya kedua orang tua, ayah dan ibu, itu merupakan ibadah. Maka ibadah yang paling gampang, kalau melihat Ka'bah ibadah, butuh 25 juta ke Mekah. Kalau melihat mushaf Quran ibadah, kadang-kadang buka Quran itu lebih berat, lebih ringan buka HP. Kalau melihat ulama datang ke majelis agak berat, banyak ngantuknya. Yang paling enak melihat orang tuanya, cukup melihat peluk gini aja sudah dianggap ibadah. Maka justru mumpung sebelum santri-santri kembali ke penjaranya yang suci, sebelum kembali ke pondok lagi, sebelum berpisah dengan orang tuanya, perbanyak memandang ayahnya dan ibunya sampai orang tuanya salah tingkah. Dilihat terus ibunya, kenapa nak? Enggak. Kok ngeliatin saya terus? Seneng aja kok ngeliat ibu nih. Kok makin hari makin cantik ya? Walaupun itu gombalannya jelas bro. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah. Tapi ini tidak bisa dilakukan semua orang ini, khusus yang sudah punya istri. Yang jomblo gak usah dengarkan. Ngelihat istrinya pun merupakan ibadah yang begitu besar pahalanya. Kalau melihat istri tetangga, dosa. Kalau istri sendiri, ini pahalanya begitu besar. Nabi mengatakan, innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadhara Allahu ilaihi ma nadhara rahmah. Wa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dhunubuhuma min khilali asabi'ihima. Innar rajula, seorang suami kalau melihat istrinya tetap dipandang itu. Bukan pandangan pertama ini, kan pernikahan sudah 20 tahun. Pandangan yang sekian juta kalinya. Pengantin lama tapi rasa baru. Maka istrinya wanadharat ilaih, istrinya juga memandang suaminya. Masya Allah, ini malaikatku yang tak bersayang. Ini bidadariku, ini malaikatku, Masya Allah. Ini bidadari yang keluar dari hutan-hutan sawit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdua saling pandang memandang, nazarallahu ilaihi ma nazara rahmah, maka Allah memandang mereka dengan pandangan ridha dan pandangan cinta. Kalau Allah sudah melihat hambanya dengan pandangan cinta, sudah
dosanya diampuni, permintaannya dikabulkan, di dunia enak, di kubur enak, di mahsyar enak, di surga yang paling enak. Wa idza akhadha bikaffiha, kalau kemudian lanjut ini, bukan hanya pandang-pandang, tapi ada gerakan selanjutnya. Suami memegang tangan, ini enggak suami memegang tangan istrinya. Hadir. Wa idza akhadha bikaffiha, suami memegang tangan istrinya. Apa yang terjadi? Tasaqatat dhunubuhuma min khilali asabi'ihima. Dosa-dosanya berguguran dari sela-selanya jari tadi. Nanti pulang halal bihalal, pandang istrinya, pegang tangannya, insya Allah. Ajak belanja ke toko emas. Itu makin senang. Kalau dipegang aja kurang senang. Kasih cincin yang baru, ini baru senang. Pak, agak berat para suami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pandangan yang menjadikan pandangan tadi ada pahala. Jadi melihat bisa menghasilkan pahala, berbicara bisa menghasilkan pahala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana duduk kita di sini, gembira kita di sini juga gembira yang berpahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi enggak ada di Arab. Halal bihalal. Orang Arab bingung memahami susunan halal bihalal, itu bingung. Itu yang adanya hanya bahasa Arab Indonesia. Halal bihalal itu dari kata-kata apa? Dari kata-kata hilun, melepaskan tali yang terikat, merekatkan kaca yang pecah, menyambung yang putus, mencairkan THR yang masih beku. Jadi halal bihalal itu mencairkan. Kok nggak cair? Berarti bukan halal bihalal, itu haram biharam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa itu tidak pandai dalam berbicara. Maka beliau ketika diperintahkan dakwah, beliau mengatakan, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskan ikatan di lidah saya ya Allah, sehingga ketika saya berdakwah mereka mudah untuk memahami kata-kata saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting kita minta halalnya siapa? Dalam satu hadis, malaikat Jibril bertanya kepada para malaikat malaikat Jibril, ya Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minin. Wahai Jibril, orang-orang habis Ramadan, nisfu Sya'ban, banyak mereka yang doa, yang nangis, yang tarawih, yang zakat, takbiran, habis-habisan ngegas ketika Ramadan. Ketika kira-kira apa balasan Allah untuk mereka, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, innallaha nadhara ilaihim wa 'afa 'anhum wa ghafara lahum illa al-arba'ah. Semua Allah terima, dosanya diampuni semuanya, kesalahannya dimaafkan semuanya, kecuali 4 golongan. 4 ini yang tidak dimaafkan. 4 ini dosanya tidak diampuni. 4 golongan ini tangisannya tidak dinilai. Siapa wahai Jibril? Yang pertama, mudminu khamr, orang yang terus-menerus mabuk minum khamr, minum arak. Yang kedua siapa? Al-a'iq liwalidayh. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, membuat orang tuanya kecewa dengan dia. Yang ketiga siapa wahai Jibril? Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan dengan kerabat-kerabatnya. Yang keempat siapa? Yang keempat, al-musyakhin, orang yang bermusuhan. Maka para sahabat tanya kepada Nabi, qila wa manil musyakhin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Yang dianggap musuhan itu siapa sih? Al-musahin hum al-musarim alladzi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam. Orang yang musuhan itu orang yang diam-diaman lebih dari 3 hari, itu sudah termasuk orang musahin, sudah termasuk orang yang tidak bisa mendapatkan pahala dengan sempurna dari bulan Ramadan. Maka itulah tujuan halal bihalal. Satu, berhubungan dengan dirinya sendiri, khabar. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sanak famili, akhlak kepada umat Islam. Satu, hanya berhubungan dengan khabar. Yang lain akhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua dalam Islam Allah letakkan di tempat yang begitu tinggi. Jasanya tidak bisa dibalas dengan apapun saja. Maka ada seseorang yang ibunya stroke 40 tahun, enggak mati-mati, stroke itu masya Allah, naudzubillah min dzalik. Sakit yang enggak hidup tapi enggak mati, itu menyusahkan orang. Maka kalau mati itu enak yang mendadak aja. Masya Allah, niat nggak ada yang siap, masya Allah. Masa mau stroke 40 tahun? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang ibunya stroke 40 tahun. Dia suapi dengan begitu sabarnya, kasih minum, dia gendong, bahkan diumrohkan, bahkan dihajikan, tawafnya bersama dengan dia digendong, berat 50 kilo, gendong sendiri. Sa'inya Safa Marwah digendong, ke Arafahnya digendong. Maka ketemu dengan salah satu ulama, dia mengatakan, "Syekh, ibu saya ini sudah saya urus 40 tahun. Semua yang dia lakukan untuk saya ketika saya masih bayi sudah saya balas semuanya. Ibu saya gendong saya ketika kecil, sekarang saya gendong. Ibu saya nyuapi saya ketika kecil, sekarang saya suapi. Ibu saya nyusui saya ketika kecil, sekarang saya berikan susu. Ibu saya buang air kecil, buang air besar ketika kecil ngurusi saya, sekarang saya urusi. Ibu saya ngurus saya hanya 3 tahun, 4 tahun. Saya ngurus ibu saya 40 tahun. Apakah ini sudah bisa membalas jasa ibu saya kepada saya, wahai Tuhan, wahai ulama, wahai syekh? Maka ulama tadi mengatakan, khidmatmu, berbaktimu kepada orang tuamu selama 40 tahun tidak bisa menyamai satu rintihannya, sekali rintihannya ketika melahirkan kamu. Jadi ibu kita ketika melahirkan gitu sekali, dibalas 40 tahun belum cukup. Apalagi anaknya agak gemuk, lahirnya susah, ibunya teriak dari pagi sampai malam belum lahir-lahir. Tanya ibunya, "Bu, dulu melahirkan saya susah apa enggak?" "Oh nak, masya Allah kamu tuh keluarnya susah." Kalau orang yang keluarnya susah berarti semakin menyakiti ibunya, harus semakin berbakti kepada ibunya. Kalau saya sesar Pak, jadi aman. Ibu saya enggak pakai teriak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama-ulama zaman dahulu begitu takut dengan orang tuanya ini. Takut gak karena adab dengan orang tua itu langsung tertulis dalam kitab suci umat Islam. Bukan hanya keterangan ulama, bukan dalam hadis saja, dalam Quran langsung. Wala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uff. Maka adab dengan orang tua itu perintah Allah langsung di dalam kitab suci Al-Quran. Maka para ulama zaman dahulu saking takutnya nggak adab dengan orang tuanya. Dulu ada satu ulama namanya Muhammad Ibnu Munkadir. Ini gurunya Imam Malik. Saking pengen orang tuanya itu ridho. Kalau orang tuanya agak cemberut sedikit gitu, mukanya kayak nggak puas sedikit gitu, maka dia langsung datang ke orang tuanya. Pipinya ditempelkan ke tanah. Dia nempel ke tanah. Dia mengatakan, "Doi qadamiki ala apa ini sarafnya? Khaddi. Wahai ibuku,
injak itu, letakkan telapak kakimu di pipi saya, injak muka saya, agar kau ridho dengan saya. Jadi kalau orang tuanya kok agak cemberut, sudah deg-degan. Karena ridho Allah, ridho walidain. Allah itu ridho kalau orang tua itu ridho. Kalau orang tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Maka urusan dengan orang tua tidak boleh kita jadikan urusan main-main. Ini urusan serius. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu ulama namanya Ibnu Aun. Dia sedang di lantai bawah, orang tuanya di lantai atas, dipanggil itu Ibnu Aun. Maka dia jawab, "Iya, Bu." Keras banget. "Iya." Suaranya lebih keras daripada suara ibunya. Maka dia langsung menyesal, takut suara saya kenapa lebih keras daripada ibu saya. Saya takut Allah murka kepada saya. Dia tobat setahun nangis gak selesai. Habis itu gak puas, dia punya budak yang paling bagus. Dua-duanya dimerdekakan semua. Karena sebagai tebusan, dia telah mengangkat suaranya dengan volume yang lebih tinggi daripada suaranya orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu yang pertama adalah minta ridhonya orang tua. Insyaallah. Yang kedua minta ridhonya kerabat. Kalau kerabat kita datang kepada dia juga, itu bukan silaturahim. Itu namanya timbal balik. Dia baik, saya baik. Silaturahim hakikatnya bagaimana? Orang-orang yang gak datang ke rumah kita justru kita datangi. Nanti ditulis listnya. Yang gak pernah ketemu siapa, yang sering ngamuk siapa, datangi habis ini, kasih panggang hangat. Itu namanya menyambung yang putus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konflik pertikaian dalam keluarga, dalam kerabat itu kadang-kadang atau kebanyakan lebih dahsyat daripada ketika musuhan dengan orang lain. Kalau musuhan dengan saudara sendiri, musuhan dengan pamannya sendiri, musuhan dengan sepupunya sendiri, ini kadang-kadang sampai mati gak ngomong. Maka Nabi Yusuf datang kepada ayahnya, dia mengatakan mimpinya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayah, tadi malam saya lihat ada bintang 11, ada matahari, ada bulan sujud kepada saya. Maknanya saudaranya akan tunduk, ayahnya pun akan tunduk. Apa jawaban ayahnya? "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Wahai anakku, kelebihanmu itu jangan kamu ceritakan di saudaramu. Jangan. Kau dapat nikmat besar ini, jangan kamu ceritakan. Nanti dia akan iri, nanti kamu akan diserang habis-habisan. Maka konflik keluarga itu biasanya sebabnya karena iri. Yang satu beli motor baru, yang satu motornya masih lama. Ini pasti yang baru ini kreditan ini. Ini pasti korupsi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-qarib uqtulu Yusuf wa qala al-gharib akrimi mathwa. Orang yang dekat, saudaranya sendiri Nabi Yusuf itu Masya Allah tampannya luar biasa. Bukan orang biasa, tampannya luar biasa. Perempuan melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu, melihat langsung datang bulan seketika. Darahnya muncrat, head datang, saking tampannya itu. Masya Allah. Orang yang seperti itu, apa kata keluarganya? Uqtulu Yusuf, bunuh itu, bunuh. Orang yang jauh, yang gak kenal di Mesir, yang gak tahu nasabnya, nemunya dari sumur. Akrimi mathwa, ini orang istimewa ini. Namanya siapa? Ustaz Khairuddin istimewa ini. Akrimi mathwa, cium tangannya. Masya Allah.
lebih jahat daripada orang-orang jauh. Maka cinta itu rizki. Kadang-kadang Allah letakkan cinta itu di orang dekat, kadang-kadang Allah letakkan cinta itu di orang yang jauh. Di kampungnya ditolak-tolak, di kampungnya dimarahi. Oh, setelah pindah, tala'al badru alaina. Mungkin di Riau laku. Datang ke Amerika langsung dijemput, tala'al badru alaina min thaniyatul wada. Ini waliullah besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita suasana Idul Fitri halal bihalal ini, bagaimana kita nyambung yang putus. Nyambung itu kalau sudah perkara putus disambung, itu namanya nyambung. Nyambung yang putus menguatkan yang tidak putus, insya Allah. Yang terakhir, saling memaafkan di antara saudara Islam. Karena Nabi mengatakan musyafir, orang yang bermusuhan Allah tidak mau memandang mereka. Bermusuhan itu apa? Tidak mau ngomong. Kadang-kadang dengan orang yang non muslim senyum, tapi dengan saudara muslimnya sendiri melihat penuh dengan teka-teki. Ini siapa ini? Dari golongan mana? Satu jalur dengan saya atau beda jalur? Ini namanya musyafir. Gak mau berbicara dengan saudara Islam, dengan saudara Islamnya kasar, tapi dengan orang yang memusuhi Allah justru malah berbaik hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga yang bisa dirasakan di dunia itu ini. Di surga itu gak ada cemburu. Kalau di surga ada cemburu, paling kasihan perempuan tersiksa, gak terasa surga lagi. Allah cabut itu cemburunya, Allah cabut itu irinya, Allah cabut dengkinya, Allah cabut marahnya, makarnya. Bayangkan kalau di surga masih ada iri. Kemudian kita datang ke tempat guru kita, surganya bagus, istrinya cantik, nanti pulang-pulang ilfil dengan bidadari di surga dia. Ternyata surga saya jelek ya. Ternyata surga saya kalah sama surga tetangga. Ternyata surga saya kurang manis itu, apa namanya, istrinya. Ternyata buahnya kurang enak. Maka Allah cabut semuanya. Maka sebelum masuk surga dibersihkan dulu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ala sururin mutaqabilin. Saya cabut dari hati mereka itu rasa dengki, rasa iri, sehingga mereka bisa duduk berhadap-hadapan. Kalau musuhan nggak mau lihat begini. Maka di surga ala sururin mutaqabilin. Kapan bisa berhadapan-hadapan? Ketika dicabut itu masa lalu, dihilangkan, dideret. Masa lalu itu membuat yang manis menjadi pahit. Orang tengah-tengah makan panggang yang enak, yang hangat, datang itu musuhnya makan bareng, langsung panggangnya akan jadi dingin, gurihnya hilang. Maka kalau surga seperti itu gak surga namanya, tersiksa di surga. Maka oleh Allah dicabut dulu. Maka kalau orang di dunia sudah punya rasa seperti rasanya ahli surga, berarti dia penduduk surga yang sedang mampir di dunia. Di dunia senang melihat tetangganya, senang ada orang punya mobil baru, senang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian senang melihat orang mendapatkan apa yang kamu senangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bisa ngamalkan hadis ini, pagi-pagi senyum sendiri. Loh, kamu dapat uang? Tidak. Kamu nikah? Belum laku. Kamu punya mobil baru? Enggak. Rumah baru? Enggak. Lah kenapa? Tetangga nikah. Masya Allah. Kenapa tetangga nikah kamu yang senang? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya itu senang nikah. Maka saya melihat orang nikah, saya senang juga. Maka tidak perlu nikah, cukup senang lihat orang nikah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetangganya beli mobil baru, dia senyum. Ada tetangganya masjidnya rame, dia senyum. Ada tetangganya pondoknya rame, dia senyum. Ada tetangganya dapat nikmat, dia senyum. Akhirnya senyum terus, umurnya panjang, nggak kena stroke. Tapi kalau orang setiap hari hanya melihatnya tetangganya terus, kok ada yang baru? Kok punya cincin baru itu? Kalau dia melihat nikmat tetangganya nggak bisa tidur, itulah yang bikin stroke. Melihat, masya Allah, tuh HP-nya kok bagus, pasti kredit itu. Lewat home kredit, dilihatin, akhirnya malam nggak bisa tidur. Kenapa dia punya, saya nggak punya? Terus hidupnya tersiksa karena melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan dia tidak mendapatkannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi ada orang Islam dapat nikmat, kok kita belum senang? Berarti imannya belum sempurna. Kalau masjid kita ramai senang, masjid orang ramai kita nggak senang, berarti imannya belum sempurna. Kalau pondok kita ramai senang, kalau pondok orang lain ramai, ini kok ada saingan baru lagi nih. Pondok terlalu dekat nih, gimana nih? Tidak punya etika namanya dia itu. Saya lo senior, dia lo murid saya. Yang ngurus di pondok dulu saya. Sekarang berani-beraninya bikin pondok di samping saya, suladab. Malah dia kalau lebih laku pondoknya, masya Allah. Bagaimana kalau kita lihat ada pondok orang ikut senang, orang Islam itu kalau jasadil wahid, seperti satu jasad. Jasad itu senang ikut senang, sakit ikut sakit. Dia sedih, aku ikut sedih. Melihat Palestina ikut sedih, lihat Palestina malah ketawa. Itu namanya kurang imannya. Insya Allah. Makanya itulah acara halal bihalal, saling melepaskan tali. Yang sudah tak ngomong bertahun-tahun, sekarang ngomong lagi. Yang sudah saling diam-diamkan, insya Allah malam ini makan bersama. Yang sudah lama gak ngasih hadiah, malam ini ngasih hadiah, insya Allah. Orang itu kalau ngasih hadiah saling cinta mencintai, saling ngasih hadiah ya. Saling ngasih hadiah, dia kasih, kita kasih, cinta mencintai. Kalau dikasih terus, nanti yang cinta sebelah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sama-sama doa bersama-sama, kemudian kita akan musafahah, kemudian foto bersama di surga bersama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli kampung kami ya Allah. Ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, hilangkan dalam hati kami ya Allah rasa iri, rasa dengki, rasa benci pada saudara Islam kami ya Allah. Ya Allah, tanamkan pada hati kami ya Allah benci kepada kemaksiatan, benci kepada kemungkaran, benci kepada orang-orang yang menentangmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, semua yang hadir di sini ya Allah, gunakan semua untuk berkhidmat kepada agamamu ya Allah, untuk mengabdi agamamu ya Allah, untuk menyebarkan agamamu ya Allah, untuk menyebarkan agamamu ya Allah di seluruh dunia ya Allah, di seluruh pelosok-pelosok negeri ya Allah, di ujung-ujung dunia ya Allah, sehingga menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gunakan ilmu kami ini ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, untuk diri kami, bermanfaat untuk umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami barakah-barakah guru kami ya Allah, barakah para sahabat, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barakahnya seluruh nabi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kampung kami, kota kami ya Allah seperti Madinah Munawwarah, laki-lakinya seperti para sahabat, perempuannya seperti sahabiah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.